A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, Maha mulia Allah, Maha benar Allah. Wahai seluruh manusia yang ada di seluruh dunia, saya kembali hadir lagi di video yang sekarang untuk melanjutkan video-video yang telah saya sampaikan kemarin, yang mana ini semua saya lakukan, sekali lagi saya tegaskan, semuanya saya lakukan atas perintah Allah untuk mengabarkan ini semua kepada seluruh umat manusia di dunia. Kemarin saya bicara tentang mimpi-mimpi yang saya alami sepanjang perjalanan hidup saya. Pada video yang sekarang, saya akan membicarakan tentang perintah yang saya terima di dalam kolbu saya yang paling dalam, yang mana perintah ini berulang-ulang sampai akhirnya saya yakin bahwa memang itu yang harus saya kerjakan. Yang mana perintah ini berupa perintah kepada saya untuk mengamalkan beberapa surah di dalam Al-Quran di bulan Ramadan. Perintah ini mulai saya kerjakan di tahun 2013, di bulan Ramadan di tahun 2013, yang mana di bulan Ramadan itu saya diperintahkan membaca 3 surah dari Al-Quran dari awal sampai ke akhir Ramadan. Dan di 10 hari akhir Ramadan saya diperintahkan untuk membagikan sebagian rezeki yang saya miliki kepada para mu'alaf yang tidak mampu. Hal ini saya laksanakan selama 3 tahun berturut-turut. Amalan yang saya lakukan sesuai dengan perintah yang saya terima, saya disuruh membaca surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Ar-Rahman, dan surah Yasin. Cara baca yang saya terima, setiap surah-surah tersebut saya baca untuk tanggal 1 bulan Ramadan. Sekali lagi, setiap tanggal 1 bulan Ramadan saya bacanya 1 kali tiap-tiap surat. Masuk ke tanggal 2 Ramadan, saya bacanya 2 kali untuk masing-masing surat. Tanggal 3 Ramadan, saya baca 3 kali untuk masing-masing surat. Jadi 3 kali Al-Waqi'ah, 3 kali Ar-Rahman, dan 3 kali Yasin. Begitu seterusnya sampai tanggal 30 Ramadan, atau sampai tanggal terakhir bulan Ramadan tersebut. Jadi kalau Ramadannya kena 30, ya 30 kali Yasin, 30 kali Ar-Rahman, 30 kali Al-Waqi'ah. Tetapi kalau bulan Ramadannya 29, ya berarti 29 kali Al-Waqi'ah, 29 kali Yasin, 29 kali surah Ar-Rahman. Ini saya baca dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Di samping mengamalkan 3 surat tersebut, saya juga di 10 terakhir dari bulan Ramadan, jadi 10 hari sebelum berakhir bulan Ramadan, saya mendapatkan perintah juga
untuk membagikan sebagian dari rezeki yang saya dapatkan itu kepada orang-orang mu'alaf yang tidak mampu. Jadi malamnya saya baca, siangnya saya berkeliling untuk mencari mu'alaf-mu'alaf yang tidak mampu, untuk saya antarkan sedikit bagian dari rezeki yang saya dapatkan. Entah itu berupa beras, gula, teh, ikan, sayur, dan lain-lain. Alhamdulillahnya semua itu bisa saya laksanakan, walaupun dengan penuh perjuangan, karena tidak gampang untuk membaca Yasin itu 30 kali dalam satu malam, Al-Waqiah tidak 30 kali dalam satu malam, Ar-Rahman 30 kali dalam satu malam. Pekerjaan yang sangat luar biasa berat. Setelah selesai 3 tahun tersebut, di bulan haji di 2015, saya bermimpi, yang mana dalam mimpi tersebut saya didatangi oleh seorang Nabi Allah, yang mana beliau itu mengaku dirinya bernama Ibrahim alaihi salam. Jadi di 2015 di bulan haji, artinya setelah selesai saya mengerjakan amalan di bulan Ramadan, di bulan haji saya didatangi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini memberikan kepada saya kalimat sholawat. Dan ketika beliau memberikan kalimat sholawat ini, beliau selesai mengucapkan kalimatnya yang berbunyi, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau mengucapkan itu, beliau mengulurkan tangan sambil berkata kepada saya, ambillah, ini milikmu. Jadi seiring beliau menyerahkan sholawat itu, beliau berkata, ambillah, ini milikmu. Seiring dengan beliau menyerahkan itu, saya merasakan antara saya dan beliau pada saat itu seperti kenal lama, seperti sangat akrab. Dan sholawat itu seperti tidak asing bagi saya ketika beliau menyerahkan, seperti sesuatu yang sudah lama saya terima, sudah lama saya rasakan dalam diri saya. Artinya di situ saya menerimanya penuh keikhlasan dan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hati saya. Sangat berbeda dengan kejadian-kejadian ketika saya mimpi sebelumnya. Setelah saya menerima itu, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kemudian berkata kepada saya, setelah 40 hari engkau menerima ini, atau selambat-lambatnya 3 bulan, 3 kali pergantian bulan setelah ini, sembelihkanlah 1 ekor kambing putih. Berkorbanlah 1 ekor kambing putih. Perkataan beliau itu saya iakan. Ya Nabi Allah, akan saya lakukan.
Kenapa saya langsung mengiyakan itu? Dalam pikiran saya, dalam mimpi pada saat itu, bukankah Nabi Allah Ibrahim juga dulu pernah melakukan itu? Kalau kemudian dia menyuruh saya hal yang sama, itu bukanlah sebuah kesalahan. Pastilah itu adalah sebuah kebenaran. Karena yang memerintahkan saya itu seorang Nabi Allah. Dan ketika saya terbangun dari tidur, mimpi saya itu melekat kuat di hati saya. Dan kalimah itu yang dibacakan Nabi Allah Ibrahim yang berbunyi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terngiang-ngiang di telinga saya dan juga di batin saya. Dan itu berlangsung selama 40 hari kurang lebih. Baru suara beliau itu tidak terdengar lagi di telinga saya ataupun di batin saya. Setelah lewat masa 40 hari, saya pun kemudian membeli kambing putih 1 ekor. Kemudian dengan niat melaksanakan perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, saya berkorban seperti Ibrahim berkorban. Saya sembelihlah kambing itu dan kemudian saya bagikan dagingnya kepada masyarakat sekitar tempat saya tinggal. Itu terjadi di tahun 2015. Nah, ini cerita saya yang menyambung ke masalah mimpi-mimpi yang sudah saya sampaikan kemarin. Juga ini menyambung ke video awal, yang mana setelah 2015 ada jeda waktu sebentar sampai di 2018. (2015, 16, 17). Nah, 2018 di video awal masuk ke masalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada saya, kemudian mengajarkan saya bagaimana cara mendapatkan Rasul dalam diri, atau sejatinya diri, atau ruh Allah dalam diri. Sehingga kemudian buah dari itu semua, saya bisa berkomunikasi kepada ruh saya sendiri. Yang hasil komunikasi saya kepada ruh saya itu kemudian yang menjadi perantara antara perintah-perintah Allah kepada saya yang disampaikan oleh ruh saya. Bagaimana metode saya untuk mendapatkan Rasul dalam diri, atau ruh Allah dalam diri, atau sejatinya diri, itu semua yang kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan cara Ahmad Mustafa Ibni Abdillah ketemu dengan Rasul dalam dirinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode itu ada di dalam surah Al-Alaq.
yang mana di dalam surah Al-Alaq itu saya disuruh memperhatikan hati, membaca hati dan menyelami hati. Yang mana metode ini tidak diajarkan dalam bentuk semedi, dalam bentuk seperti orang kebanyakan, tidak. Tetapi saya disuruh berdiri sambil memperhatikan hati yang diiringi dengan membaca kalimat-kalimat Allah. Dan itu saya lakukan di sepertiga malam terakhir. Bahkan kadang-kadang setengah malam. Jadi saya berdiri memperhatikan hati. Itu bisa sepertiga malam, bisa juga kadang-kadang itu sampai setengah malam. Dan saya melakukan itu di bawah bimbingan Rasulullah Muhammad SAW secara langsung. Dan di sini saya membuktikan sendiri bahwa Allah lah yang mengajarkan segala sesuatu. Karena semua paham yang saya terima, semua pengertian yang saya terima, itu datangnya bukan dari guru-guru sesama manusia, tetapi benar-benar itu datang dari hasil pengajaran ketika saya berdiri tersebut. Jadi sangat benar kalimah Al-Quran di surah Al-Alaq yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi alamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada saya apa yang saya ketahui dan apa yang tidak saya ketahui. Ini hasil yang saya dapatkan ketika saya mengikuti metode yang diajarkan oleh Muhammad SAW tersebut. Tetapi untuk lebih jauhnya, metode-metode ini akan saya kupas dalam video yang khusus nantinya. Agar umat manusia seluruh dunia tahu seperti apa metode yang diajarkan Rasulullah Muhammad kepada saya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa menggali kebenaran diri kita, kita bisa menggali kebesaran Allah dalam diri kita, dan kita juga bisa mengetahui apa saja tugas dan kewajiban kita sebagai abdinya Allah di muka bumi. Agar kedepannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat ketika berpulang kepadanya. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan kebaikan untuk kita semua di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita menjadikan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Akhir kata, segala puji hanya bagi Allah, Maha Suci Allah. Keselamatan atas seluruh Rasul, keselamatan untuk kita semua. Assalamualaikum wahai umat manusia sedunia. Dan kau pernah menjadi penyelamat
hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.